Pertama-tama kita kembali ingin menyontoh Nabi. Contohnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan ini Maulid ya. Tadi kita sudah memuji-muji Rasulullah. Masalahnya sekarang saya tanya, kita memuji Rasulullah ini kita sudah terpuji enggak? Jangan sampai kita memuji Rasulullah tapi kita tidak terpuji, nangis nanti Rasulullah. Kan gitu ya? Bagaimana juga kita bisa terpuji, memuji kita juga bisa terpuji? Nah, kita contoh Rasulullah. Cuma mencontoh Rasulullah itu mulai dari mana? Mencontohnya. Kita kadang-kadang nggak bisa mengikutinya karena contohnya yang dicontohkan oleh penyampaian-penyampaian terlalu tinggi. Misalnya kita terlalu sering mendengar kita disuruh cinta kepada Allah, ya kan sering. Saudara-saudara kita harus cinta kepada Allah karena Rasulullah cinta kepada Allah. Yang menyampaikan betul, dalilnya betul, yang dengar mantuk-mantuk membenarkan. Tapi sampai di rumah sampai bingung, pasti tidak bisa melakukannya, pasti nggak bisa. Kenapa? Saya pernah tanya Pak Kiai, sampai menyampaikan itu benar, niatnya benar, yang mendengar juga mendengar ada dasar dalilnya. Cuma saya mau tanya, bisa enggak orang itu cinta dekat belum kenal belum? Bisa enggak? Bisa enggak, Pak? Enggak bisa. Akhirnya cuma sampai di dalil tapi tidak bisa diamalkan. Kita akhirnya menyatakan, aduh sulit sekali ya cinta kepada Allah. Sulitnya itu apa? Karena kita mulai meniru Rasulullah itu bukan mulai awal, ya, langsung di perjalanannya yang sudah sampai cinta. Padahal kita mau meniru itu mulai awal. Apa yang pertama oleh Rasulullah itu, pelajaran pertamanya Rasulullah apa? Kita mulai dari situ. Kalau tidak, pasti kesulitan kita mencontoh. Kemungkinan kiai bisa, kiai insya Allah bisa, karena kiai itu mulai 7 tahun sudah mondok, ya, dia terus sampai mungkin sampai ke Mesir, ke Kairo, dan itu sudah menjadi dunia. Setiap hari buka kitab, buka ini, sampai beliau semua yang disampaikan oleh Nabi insya Allah 75% pada umumnya sudah bisa dilaksanakan. Ya Pak ya. Sekarang saya mau tanya sama sampean, sama ibu-ibu, sama bapak-bapak, ya, ya, bisa ditiru. Sedangkan kita agama ini mendapat penjelasan cuma menunggu Isra Mi'raj sampai Maulid Nabi setahun 2 kali. Bisa? Ini. Kalau kiai bisa mulai 7 tahun. Lah kita sebulan, setahun 2 kali. Kalau kiai setiap hari buka kitab, ya, wiridan, zikir, itu yang direkam terus, direkam tiap hari, itu direkam. Zikirnya sebagainya. Ya sholat, karena ibarat ceret itu teko tadi diisi susu, pasti keluar susu. Kalau kopi keluar kopi. Kita setiap hari diisi apa? Kalau kiai diisi wiridan, zikir, yang keluar itu. Sekarang kita ibu-ibu yang diisi setiap hari itu apa? Zaman buka apa tiap hari? Kalau kiai buka kitab, kita buka apa? Bonbonan, HP, arisan, ya Bu ya, pasti itu sudah pasti. Yang dimasukkan itu, mau keluar itu zikrullah, ya keluar Allahu Akbar, anakku, suamiku, istriku, tokoku, apa yang sampean masukkan itu yang keluar. Nah itu yang melalaikan itu, maka harus dirubah, ya harus dibersihkan itu, ya, seperti di Quran mengatakan
yaitu kamu dilalaikan oleh harta dan anak pinakmu, dan harta dan anak pinakmu sedikit pun tidak menolong kepada dirimu. Ya, bagaimana khusyuk isinya itu, bagaimana ikhlas, bagaimana mencintai, itu yang hijab kita dengan Allah. Makanya ulama-ulama tasawuf mengatakan itu namanya penyakit hati. Ada nyanyiannya tombo hati ya. Nah, tombo hati, obatnya hati itu apa? Sementara kita masih yaitu iklan. Ya, mana obatnya? Jagalah hati, yang jaga siapa? Ya. Jadi ilmu itu sebetulnya sangat bermanfaat, kita cuma tahu nyanyiannya. Jadi kiainya jadi tontonan, nasihatnya jadi nyanyian. Malam ini harus berubah. Masa gitu saya bilang sampai selesai, sampai masa harus kita selesaikan malam ini. Kenapa saya katakan harus selesai? Umur kita sudah berapa tahun hidup di dunia ini? Sholatnya sudah berapa tahun? Ya, ada enggak perubahan-perubahannya dari ilmu yakin pada hakul yakin? Ini pada umumnya kita cuma sampai di ilmu yakin, belum sampai hakul yakin. Malam ini harus ditingkatkan sampai hakul yakin. Jadi yang kita tiru itu, pertama-tama Rasulullah itu belajar apa? Sampai mau Rasulullah apa yang mau ditiru? Ya, secara tauhid aja saya jelaskan. Sampai mau niru apanya Rasulullah? Rasulullah itu kalau pulang dari dakwah, seperti kira-kira pada umumnya Ustadz itu pasti pulangnya malam. Ya, ketok pintu istrinya, ketok pintu 3 kali ketuk nggak dibuka, Rasulullah tidur di depan pintu. Ya, kenapa? Begitu lembutnya Rasulullah itu menjaga jangan sampai perasaan istrinya terganggu, lagi enak tidur. Dia lebih baik jangan terganggu, dia tidur di depan pintu. Siapa yang niru itu sekarang? Ada enggak kiai ustadz yang bisa niru itu? Ibu-ibu saya tanya suaminya, Bu, kalau pulang malam tok-tok kira-kira gimana? 3 kali tidur di depan pintu enggak? Tapi ceramahnya disuruh apa? Kita harus meniru Nabi katanya. Ini satu aja belum bisa. Ya. Nah, kita buka supaya tahu kita ini jangan pura-pura. Disuruh niru tapi nggak niru-niru. Ini yang dahil aja, belum ridhonya, belum ikhlasnya ini. Kedua, Rasulullah itu pernah pagi-pagi mendatangi istrinya. Ada makanan enggak istriku? Enggak ada. Kalau begitu aku puasa. Begitu suami ibu? Saya buka ini ya. 2. Bisa begini sampai ini istri apa? Ya, dikasih belanja cukup, makanan nggak ada, belikan aja di warung gitu. Coba Rasulullah itu pernah lapar, itu diganjel batu Pak, sampai sholat tuh bunyi kelodak. Sampean suaminya kalau lapar diganjel apa? Roti apa, kalau diisi tela, ubi, biar sekilo dimakan itu, kalau belum makan nasi belum makan ya. Ini Rasulullah itu diganjel batu. Pernah suami sama kita diganjel batu? Ya. Tapi ceramahnya kita harus meniru Nabi. Apanya yang ditiru? Rasulullah itu sholat sambil bengkak kakinya. Sama yang pernah bengkak kakinya sholat? Bengkak juga tapi asam urat, bukan kena sholat.
Ngaku enggak? Mana yang ditiru? Selanjutnya ini panjang ini aja ini panjang sekali. Coba katanya kan suruh meniru. Saya mau tanya, yang saya meniru itu yang mana? Saya jabarkan nih. Ada lagi satu, Rasulullah itu kalau ke masjid, ada seorang pemuda sering mengganggu, menghina Nabi. Sampai pasti tahu ceritanya. Tapi Nabi diam aja. Sahabat-sahabat memarah, jangan. Ya, itu tiap hari. Kira-kira kalau sekarang di sini aja, kalau ada kiai atau imam di sini diganggu anak muda, dihina, diludahi, bisa pulang nggak itu anak itu? Kan begitu ya? Bisa kita tiru? Nggak bisa. Rasulullah itu pernah dilempari batu di Taif sampai berdarah-darah. Malaikat datang, ya Rasulullah, izinkan aku mengangkat bukit di Taif itu, aku akan jatuhkan pada orang-orang ini. Saking jengkelnya ini malaikat Jibril ini, padahal malaikat itu nggak pernah jengkel, bisa jengkel. Apa kata Rasulullah? Jangan ya, dia tidak mengetahui. Ya, mungkin nanti anaknya, kita tunggu waktu, mungkin besok, mungkin lusa, mungkin anaknya, mungkin cucunya. Karena siar itu ya begitu, menunggu, tidak serta-merta. Kira-kira kita kalau digebukin orang terus ada yang nawarin mau nolong, sama kira-kira nolak nggak? Malah nyari orang suruh gebukin orangnya itu. Ya, ini ada yang nawarin, nggak tanggung-tanggung, malaikat lagi. Wong jin aja yang nolong kita mau, apalagi malaikat. Kan gitu. Padahal tadi pemuda yang tadi, pada satu saat pemuda tadi itu nggak datang ke situ mengganggu Rasulullah. Rasulullah tanya, kemana pemuda itu? Ya Rasulullah, sakit ya Rasulullah. Kalau saya dibegitukan, wah ini kewalat saya itu. Bahkan jangan berani-berani sama kiai, nanti kewalat itu. Kalau Rasulullah enggak, kasihan ya. Dibelikan roti sama Rasulullah. Dia antar. Si pemuda ini ketakutan di tangan Rasulullah. Duh, wah ini Muhammad ini datang, saya nggak bisa melawan, saya sakit nih. Waktu sehat saya nggak berani, sekarang saya sakit dia datang, curiga dia. Padahal Rasulullah ini membawa roti, mau berikan. Enggak, saya datang bukan untuk membalas kesalahanmu, saya mau memberikan ini, saya mau besuk sama kamu. Masya Allah, nangis pemuda ini. Orang yang saya hina, saya ini, dia tetap tidak berubah. Maka masuk Islamlah dia, bukan dengan ceramah beliau, tapi dengan akhlakul karimahnya dia masuk. Kita ini kebanyakan ceramahnya bagus, Qurannya bagus, semuanya akhlaknya kurang. Nah, bisa niru Rasulullah sampai diludahi, sampai bawakan roti, bisa? Bisa nggak? Bukan berat lagi, nggak bisa. Zaman mencontoh yang mana? Ya. Ada lagi yang serem untuk ibu-ibu ini. Zaman sudah tahu ceritanya, tapi nggak tahu hikmahnya. Ada seorang badui, udah tua, buta lagi, di pasar tiap hari Rasulullah memberi makan. Dia nggak tahu yang menyuapi itu Rasulullah, dan paling benci dia kepada Rasulullah. Jadi dia dikasih makan, dia misuh-misuh mengupat Rasulullah itu, padahal yang diupatinya ngasih makan, dia nggak tahu karena buta. Pada satu saat Rasulullah meninggal, diganti Abu Bakar. Terasa loh, ini kok tidak biasanya, kok nggak lembut, kok agak kasar nih. Siapa kamu? Yang dulu lembut sekarang enggak? Saya penggantinya, melanjutkan Rasulullah. Karena Rasulullah yang beri makan kami itu sudah meninggal. Rasulullah itu tadi. Masya Allah, nangis beliau. Ya? Sehingga beliau masuk Islam. Saya mau tanya sama ibu-ibu. Sampai kalau nyuapi ibunya,
jangan sampai nyuapi. Menyiapkan setiap hari aja, kalau ngomel sedikit sampai tinggal. Ya, ini orang lain buta, dipisu, diupat setiap hari. Ya, kita sama ibu kita, salah sedikit aja ya, nggak nyuapi, nggak apa, cuma nyiapkan aja sudah ngomel-ngomel kita. Kalau ibunya cerewet, ya. Padahal kita sudah sering di bulan Maulid itu mendengar, si ibu harus kita meniru Nabi. Mana yang bisa tiru? Mana yang bisa ditiru? Apalagi di Dok Ikhlas. Kenapa kita tidak bisa menirunya? Ya, minimal 25%. Ya. Tapi ini satu biji pun tadi nggak ada yang masuk ini ya. Nah, kenapa? Begitu lemahnya kita nih, begitu rapuhnya, ilmunya sudah didapat, dalilnya sudah didapat, tapi melaksanakannya nggak bisa. Kenapa? Nih, powernya yang kurang. Ya, makanya kita lihat Nabi itu pertama belajar apa? Kan gitu ya, Pak ya? Apa Nabi pertama belajar apa? Pertama menerima wahyu apa? Iqra. Kita mulai dari situ. Ternyata Rasulullah waktu di gua itu datanglah malaikat Jibril. Disuruh apa? Disuruh baca. Dengan disuruh baca itu banyak orang-orang Islam ini tadi akhirnya banyak beli kitab untuk membaca. Ya Bu ya, karena ini dasarnya baca-baca, berarti suruh baca kitab. Pada waktu itu Rasulullah bisa baca enggak? Tidak bisa baca. Padahal beliau itu sudah al-amin, padahal sudah bersih, sudah dibedah berapa kali, tapi tetap tidak bisa baca. Kenapa? Bersih itu bukan bersih kalau di dalam agama. Bersih di dalamnya tidak ada yang lain selain Allah. Itu baru bersih. Kalau bersih aja kosong, di keluar masuk iblis lewat situ, nggak ada yang jaga. Jadi bersih selain Allah, tidak ada harta di situ, tidak ada anak pinak di situ, nggak ada. Tidak boleh masuk ke wilayah ilahiyah, tidak boleh. Sangat melalaikan, menghijab kita kepada Allah. Nah, ini caranya menghilangkan bagaimana? Nah, kita teruskan ya. Jadi Rasulullah itu suruh baca nggak bisa, Pak. Aku ini buta huruf, kata Rasulullah, nggak pernah sekolah. Baru dirangkul oleh malaikat Jibril, dibisiki, Muhammad, sebut-sebut nama Allah. Begitu kan? Benar ya? Akhirnya beliau menyebut nama Allah, disebut-sebut nama Allah. Telah menyebut-nyebut baru bisa membaca. Ya, jadi Rasulullah itu pertama belajar. Kalau sudah menyebut-nyebut Allah itu berarti Rasulullah pertama belajar apa? Belajar zikir. Jadi zikir dulu itu yang dipelajari Rasulullah itu. Ya, ajaran pertama disuruh menyebut-nyebut nama Allah. Kalau sudah menyebut-nyebut nama Allah kan zikir. Itu dasarnya zikir. Ya. Nah, baru bisa membaca. Nah, apa yang dibaca? Sama yang tahu apa yang dibaca suruh baca? Apa yang dibaca, Bu? Bapak tahu nggak apa yang dibaca? Kan disuruh baca berarti ada bacaannya. Nah, setelah dikaji makanya nggak boleh putus. Setelah Rasulullah itu mendapatkan pengetahuan suruh baca, beliau menyampaikan kepada sahabatnya, terutama, ya, apa yang disampaikan? La ilaha illallah. Pertama keluar turun dari dia,
itu yang disampaikan, berarti yang dibaca itu la ilaha illallah, disampaikan dia ketemu sahabat, dia menyampaikan la ilaha, jadi yang dibaca itu la ilaha illallah. Sekaligus Rasulullah secara keilmuan menyampaikan kalimat la ilaha illallah itu tadi, berikutnya dengan sifat perbuatannya dan seterusnya. Ternyata Allah itu pengasih, penyayang, adil dan sebagainya. Maka turunlah disampaikan sifat Allah, perbuatan Allah itu secara keilmuan. Yakinlah sahabat itu dinamakan ilmul yakin, yang selama itu kita juga mendapatkan informasi dari kiai-kiai kita, diajarkan sifat-sifat Allah, asma-asma Allah, bahkan sifat-sifat 20 sifat Allah. Tapi cuma sampai di keilmuan, sampai di informasi. Itu namanya, kalau sudah kita yakini, namanya ilmul yakin. Jadi belum sampai hakul yakin, belum. Kalau sampai di ilmu yakin, iman ini belum utuh. Rasulullah dinaikkan dari ilmu yakin seperti malam ini, insya Allah kita upayakan naik ke hakul yakin. Bagaimana praktek hakul yakin? Beda. Bukan buka kitab, buka hijab. Bukan melihat pakai mata ini, pakai mata ini. Maka dinaikkanlah pakai mata ini melihatnya. Tapi Rasulullah disuruh lihat aku, kata Allah. Bukan suruh baca lagi, suruh lihat, suruh makrifat. Ya Allah, aku ini buta. Kalau tadi buta huruf, ini buta hati. Bukan buta mata, bukan. Buta hati. Nggak bisa melihat Allah, nggak bisa makrifat kepada Allah, nggak bisa. Kalau buka kitab, baru sampai informasi, baru sampai di ilmu. Harus ditingkatkan. Makanya Rasulullah tidak disuruh lagi menyebut nama Allah, tapi disuruh apa? Hadirkan Allah, dibisiki juga. Hadirkan, hudurkan Allah. Maka dengan hudurnya Allah itu dia bisa makrifat, melihat kepada Allah. Itu yang dikatakan hakul yakin. Tidak dari kiai lagi, tidak dari kitab lagi, tapi dia langsung melihat dan menyatakan, merasakannya. Itu yang dikatakan makrifatullah. Itu yang dikatakan ihsan. Ya, itu hakul yakin. Ini harus tahu mulainya, sumbernya dari mana. Nggak ujuk-ujuk cinta bisa. Dekat aja belum, kenal belum, dari mana? Sama manusia aja dekat aja belum, kenapa mau cinta? Lewat mana? Ya, cari dulu, ya toh. Carilah jalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kamu tidak bisa, cari orang, cari wasilah, supaya dibawa orang yang dekat pula itu kita kepada Allah. Jadi tidak ada alasan tidak bisa. Bodoh pun cari orang yang bisa. Saya tadi ke sini bodoh, nggak tahu jalan. Saya cari orang yang bisa mengantarkan saya ke sini. Biar saya tidur sampai juga. Biar bodoh sampai juga. Makanya butuh penuntun. Cari ulama tuntunan, bukan tontonan. Kalau ulama tuntunan, kamu bodoh, kamu pandai, sama, semuanya dibawa. Asal mau dituntun, buta juga bisa sampai. Kan begitu ya? Nah, ini yang dikatakan guru mursyid. Jiwa kita ini dituntun wusul langsung kepada Allah dan diposisikan di Allah dan wukuf di sisi Allah. Tidak tolah-tolah lagi, tidak kemana-mana. Iya karena dua, iya karena full Allah. Dari zikir tadi itu, ya, dibuka hatinya, ditanamkan kalimat la ilaha illallah tadi, bukan dibaca, dibentengkan, dimasukkan bibit soleha itu.
Sehingga dengan ditanamkan buitnya itu tadi, ada getaran di dalamnya, ada kekuatan di dalamnya, ada keyakinan penuh di dalamnya itu tadi. Bibit solohannya ditanamkan, dimasukkan di dalam jantung, ruh atau kalbu. Cara prakteknya zikirnya, ini masuk di jantungnya, ini jadikan tasbih, masuk ke dalam darah daging kita, berputar dia, tawaf di dalam diri kita. Kalau sudah itu terasa berputar zikir itu namanya sultano zikir, rajanya zikir, menetar iblis yang masuk ke dalam diri kita. Mau yang iblis dikirim, yang mau orang dinetralisir, diruqyah, dibersihkan, dibersihkan. Berbahagialah orang yang bersih hatinya, celaka orang yang mengotori hatinya. Ada nggak alat pembersihnya? Yang dibersihkan selama itu apa? Yang disucikan apa? Nih luarnya saja, casingnya aja, untuk menyentuh Al-Quran supaya sopan lah. Tapi untuk menyentuh dalamnya Al-Quran perlu bersih hatinya. Tidak tersentuh Al-Quran itu kalau tidak bersih hatinya. Selama itu kayak main di casingnya saja kita. Padahal di dalamnya itu ada aplikasi yang luar biasa kalau dibuka. Kalau tidak tahu bukanya, cuma terima telepon, SMS. Padahal di dalamnya itu penuh aplikasi, terkunci, tertutup, gelap gulita, nggak bisa tahu. Makanya ilmu kita itu aja nggak meningkat. Malam ini harus dibuka. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Jadi Pak, zikir itu yang kita harus miliki. Ya. Jadi nggak bingung-bingung lagi kita mau cari ruqyah, sudah bisa meruqyah diri kita sendiri. Dukung channel ini dengan subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya, akan ada video-video baru yang mungkin Anda suka. Kalian boleh membagikan video ini ke saudara maupun teman, karena berbagi itu kebaikan. Semoga Allah membalas kebaikan Anda.